selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor tech dan beberapa yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, ke-6 WIRG, ke-7 GIA, ke-8 MTPS, ke-9 Bepin, ke-10 DMMX, dan terakhir Kios. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 258. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dia bakal semarinya Buka ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka kondisinya lagi konsolidasi dan ya memang nggak membentuk lower low. Senin harus hijau ya, harus rebound Buka, apalagi hari Jumat kemarin market Amerika Dow Jones dan Nasdaq itu menguat cukup pekat. DJI menguat 1% dan Nasdaq itu menguat 2,66%, yang di dalamnya banyak saham-saham teknologi ya untuk Nasdaq. Jadi ya semoga aja menjadi sentimen positif untuk ISG rebound hari Selasa dan Buka salah satu yang ditarik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya kurang bagus memang ya, cuman volume meningkat 2 minggu. Kita lihat aja, Senin harus hijau dan jangan turun dari 250. Itu aja kunci Buka kalau berminat. Seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 114, terkoreksi 0,86%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya Goto ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Goto ada distribusi dan ya memang ini di harga-harga atas agak rawan memang untuk Goto, tapi sepertinya ya Goto ini konfirmasi valid break dari pola cup and handle dengan target kenaikan sudah tercapai di 117-120 itu, dan kalau misalnya ada koreksi ya nggak masalah. Harga sekarang memang nggak ideal kalau beri ya untuk Goto. Goto itu saya rekomendasikan waktu di area bawah ini ya, di 9495 saya suruh spec buy, bahkan waktu itu ARB Hunter-nya juga saya suruh spec buy. Itu terus dia koreksi lagi, beli lagi dan beli. Waktu yang kedua nggak beli di bawah ya karena indikasinya kurang bagus, jadi saya nggak beli, tapi belinya waktu di 9495 ini. Nih belinya di area ini. Pas kelihatan dia bagus, indikator yang saya gunakan itu kelihatannya sinyalnya ke atas ya masuk. Seperti itu ya. Harga sekarang kurang ideal, tapi menurut saya bisa ada tarikan lagi nih Goto. Lihat aja hari Selasa atau Rabu tembus nggak 120-nya. Kalau tembus sinyal bagus. Target 130 ya bisa sampai menutup gapnya di 140-150. Seperti itu untuk Goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2420 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG masih mencoba untuk naik dan kelihatannya juga ada sinyal bagus, arahnya peluang besar ke atas dan double bottomnya 2300. Ini hapus aja dulu ya. Kondisi seperti ini ya ke atas. Cuman kalau baru beli harga sekarang ya stop loss saja kalau dia jebol 2300, sekitar 7% lah cut lossnya. Ya udah nekat cut loss dan minimal target sama seimbang 2600. Risk reward 1:1, naiknya 7%, turunnya 7% kalau harga sekarang. Ini lebih rendah nih. Jadi kalau kondisi seperti ini mau dilihat dulu time frame weekly-nya seperti apa, juga cukup bagus, volume bagus, ada peluang lah ya. Ini kayaknya bisa jadi double bottom, bisa potensi upside-nya sekitar 15% sampai mungkin 20%, tapi ini disclaimer on ya. Enggak ya, 15% aja ke neckline. Double bottomnya di 2800. Lumayan kalau bisa 1-2 minggu ke depan. Jadi seperti itu untuk SRTG. Menarik juga nih. Kalau yang mau beli ketinggalan bisa nggak bisa. Tapi siapa tahu dikasih koreksi dikit baru masuk di bawah boleh juga. Tren SRTG ini peluang besar ke atas. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1025 menguat 1,48%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya IMTK ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK juga bagus, sinyal bagus nih arahnya ke atas. Jadi menarik juga untuk IMTK, ada peluang nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau bisa ke 1100 atau 1150 ini udah bagus. 1100 saja naik potensi upside 7,5% juga bagus ya. Ini ada pola bearish penan. Tinggal nunggu tembus ke atas atau ke bawah. Itu aja kuncinya dua ini. Ke bawah sini atau kalau mau seperti ini bisa juga ya. Hitung-hitung aja risk reward seperti apa. Misalnya 5% konsisten, tiap turun 5% cut dari support. Target profit 1100 sama, risk reward malah lebih besar. Jadi seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on.
Menarik untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SCMA yang ditutup terkoreksi 1,85% ke harga 212. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya SCMA hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA harus hijau juga, rasa jangan sampai jebol 210 support minornya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya koreksi volume kecil minggu kemarin, ya harus hijau. Minggu ini Selasa Rabu lah ya, Selasa Rabu langsung harus hijau. Untuk SCMA kalau bisa ya tembus 220 itu bagus, sinyal bagus. Bisa jadi ini pola imported and soldernya selesai, terkonfirmasi seperti ini. Ya Senin, Selasa, minggu depan lah. Simal Jumat udah di atas 220, 224 itu bagus, sinyal bagus ke atas. Dia sudah membentuk dua higher low, higher high. Jadi seperti itu. Untuk SCMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 140 terkoreksi 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya WIRG hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG juga naik, yang perkiraan saya membentuk pola imported and solder ternyata nggak jadi, dia langsung gas-gas dan ke atas. Kalau WIRG juga sudah saya rekomendasikan dari 120, 125 itu, dan ya udah lumayan profit dengan target 150. Ya sedikit lagi tercapai dan mungkin baru ada konsolidasi ya. Belum saatnya juga dia naik tinggi karena dia terus naik bahkan dari 6 Januari. Takutnya ada membentuk swing low-nya bisa sampai 130 atau 127 ke EMA 20-nya garis biru ini ya. Itu takutnya ada swing low dulu, dia membentuk higher low, higher high, baru tembus 140. Bisa seperti itu pergerakan WIRG. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GIA yang ditutup di harga 106 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing terus net sell. Kalau dia bukan sebenarnya GIA masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA mulai sinyal ada bagus ya. GIA ini juga saya sudah suruh di kelas scalping ARB Hunter dan dia bangun ya di tanggal 18 Januari itu. Dan kemudian GIA juga mantul dari 100. Jadi untuk GIA, tapi ini saham high risk ya. Menurut saya sih tetap akan dijaga di atas 96, 95 itu. Dan tetap peluang besar arahnya ke atas ya. Coba untuk mencoba pola dead cat bond. Kalau memang dia masih bisa didistribusi, mungkin ditarik dulu sama bandarnya. Mancing retail itu tarikannya bisa sampai 140, 150. Kita lihat aja ya. Dan perlu hati-hati kalau sampai jebol 95. Itu untuk GIA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ada candle pembalikan arah hammer ya. Semoga aja ada candle hijau karena sudah berminggu-minggu setelah suspend itu terus turun. Semestinya sih bisa sampai 150 ya. Semoga tercapai untuk GIA. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTPS yang ditutup di harga 98 terkoreksi 2,00%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di box sebenarnya MTPS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MTPS ya ini lagi mencoba naik ya. Jadi masih cukup oke nih, bisa jadi pola imported and solder untuk MTPS dengan neckline-nya di 108 110 atau pakai aja 105 nih ya. 105 108 itulah ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini dia lagi membentuk dan konfirmasinya bisa pakai EMA 20-nya ini aja. 91 jangan turun dari itu untuk MTPS dan akan ke atas. Tapi semestinya kalau kondisi seperti ini, kalau mau bagus ya Selasa langsung digas ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume meningkat signifikan, menutup penuh candle 2 minggu sebelumnya, semestinya sih gas. Ini swing low. Kemungkinan besar ini swing low ya. Kuncinya tadi 190 jangan jebol. Atau 93 itulah. Ya ini konfirmasi swing low dan ya siap-siap naik lebih tinggi. Ini baru awal, kemungkinan besar ya. Tembus 110 itu siap-siap targetnya kalau melihat historinya ya. Ini konfirmasinya 120, 130 itu. NTPS. Semestinya nih bagus NTPS ya. Volume juga bagus, stabil dan pergerakannya juga bagus. Nih kelihatan ya. Arahnya sih semestinya ke atas. Ini kemungkinan besar swing low dan pelan-pelan naik. Jadi tinggal lihat Selasa tembus nggak 105 atau 110 itu. Kalau dia tembus volume besar, valid break. Menurut saya loh ya. Jadi seperti itu untuk MTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada Bovin yang ditutup di harga 1150 menguat 0,43%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya Bovin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bovin berhasil menembus 1150, cuman candlenya kurang bagus, doji. Ya, coba dari bawah candlenya hijau penuh body seperti ini ya. Merubuh kah atau hammer kah? Teman sayangnya doji di area resisten. Kalau dilihat juga kenaikannya itu dengan volume yang kecil minggu kemarin, tapi masih ada sudah golden cross ke atas. Barca di atas 0 juga meningkat. Ini sih ada sinyal valid, cuman ya kita lihat aja ya 1-2 hari ke depan. Kalau nekat beli ya jebol 1080 itu baru cut loss, atau 1100, pokoknya jebol 1100 cut aja. Jadi seperti itu ya untuk Bovin. Menarik nih, ada sinyal dia mematahkan tren downtrendnya semenjak Maret 2022, hampir setahun. Dan siap-siap uptrend ini targetnya saya sudah targetkan konsolidasinya atau pola bisa jadi inverted and shoulder break tembus, siap-siap tuh 1300 targetnya untuk Bovin. Nih ya, kelihatan udah menarik nih untuk Bovin. Jadi seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada di MMX yang ditutup di harga 970, terkoreksi 1,52%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Likuiditas tapi kecil ya, nih lihat bid offernya. Kalau dia broker semarnya di MMX hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal di MMX jelek. Kalau mau di MMX nih tunggu dia kembali ke 1000. Ya, itu sinyal bagus. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan tipe-tipe spekulasi buy dengan siap stop loss kalau dia jebol 940, nekat beli di harga sekarang ya bisa aja. Cuman dia ini kelihatan kan terus membentuk lower high walaupun nggak membentuk lower low. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi belum kecil. Kita lihat minggu depan, Selasa Rabu kembali hijau nggak? 1000 nggak? Pokoknya dia tutup di 1000 tuh udah bagus tuh. Nekat aja beli. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk di MMX. Langsung saja ke saham terakhir. Ada kios yang ditutup di harga RB walaupun nggak dikunci. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya kios ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kios ini sering crossing barang. Tapi ada yang bisa profit dari sini. Untuk scalping ada. Ya, yang penting bisa membaca pola-pola crossingannya. Tapi ini kan ada indikasi 3 black crow. Kalau nekat ya, ini kan low-nya dari semenjak 13 Januari itu di 105. Pokoknya dia jebol 100 itu tinggalin. Pakai aja 100 harga psikologis ya. Nah, ini 100, kalau dia turun di 97 kah atau 96, 10% cut loss-nya ya nekat. Ini kalau dia jalan ya minimal 120, 125 itu kalau jalan. Tapi itu crossingan, hati-hati. Kalau nggak bisa ngikutin, cuman modal feeling doang, mending jangan. Pilih ini aja. Menurut saya sih SRTG, IMTK lebih menarik. Goto juga lebih menarik. Buka juga, atau Bovin. Tuh yang sinyal-sinyal ke arah ke atas. Kios mah downtrend. Cuman ya itu kalau dia jalan rebound ya bagus juga kalau berminat. Seperti ini kan ada bola 3 black crow. Bisa jadi ada candle hijau minggu depan. Kalau dilihat candle weekly-nya, nah weekly-nya juga koreksi belum kecil. Siapa tahu dikasih candle hijau minggu depan oleh kios ya. Ya itu targetnya bisa sampai ya. Kalau candle hijau itu ya 120, 130 itu minimalnya. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk kios. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.